Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa yaqulu rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir bersama kita orang-orang hebat, orang-orang besar semua di sini ya. Orang-orang berbobot ya. Khusus nih para bapak haji, ada guru besar bersama kita, ada para habib juga, masya Allah. Satu kemuliaan yang luar biasa kita bisa bersama dengan orang-orang soleh. Di antara perkara yang bisa menghidupkan hati kita adalah berdekatan, bersahabat dengan orang-orang soleh. Alhamdulillah pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, kembali Allah SWT memberikan karunia yang luar biasa kepada kita, kemuliaan, yaitu kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu, satu majelis yang sangat mulia, suatu amal yang sangat Allah cintai. Karena dengan hadir di majelis ilmu ini, Allah SWT akan bukakan pintu-pintu kebaikan kepada kita. Allah akan berikan ampunan, Allah akan angkat derajat, dan insyaallah akan menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT. Karena itu orang-orang yang rajin ke majelis ilmu itu tidak banyak ya. Karena memang mahal. Biasanya sesuatu yang mahal itu ya langka gitu. Kata pepatah, kullu syai'in idza kathura rakhusa. Segala sesuatu kalau banyak itu jadi nilainya itu berkurang ya. Sama dengan hukum berdagang ya, kalau banyak produk itu jadi harganya murah ya kan. Nah, makanya kita jangan khawatir kalau jumlahnya enggak banyak, insyaallah di sisi Allah SWT nilainya lebih mulia dan lebih tinggi. Terakhir kita mengaji tentang mencintai baginda Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan akhlak kepada Allah SWT, kepada Rasulullah SAW. Sekarang kita akan mengaji tentang akhlak kepada Allah SWT, yaitu bagaimana kita menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah SWT. Saya bacakan kitab karangan Syekh Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Al-Hadrami. Ini orang Arab ya, habaibnya. Ini ngarang kitab namanya Al-Wasaya, An-Nasaya Ad-Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah, yaitu nasihat-nasihat agama dan pesan-pesan keimanan. Ini banyak sekali nasihat-nasihat penting yang hendaknya kita juga pelajari, kita baca. Ini adalah warisan dari para ulama, para ahli ilmu yang menuliskan kitab untuk memberikan peringatan kepada kita. Beliau katakan, wa minal ladina la tulhihim amwaluhum wala auladuhum an dzikrillah. Beliau katakan bahwa orang-orang yang selalu zikir kepada Allah itu adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh harta dan anak-anaknya dari mengingat Allah. Ini salah satu
fitnah, ya, cobaan yang berat juga untuk kita. Yang memudahkan kita berpaling dari Allah itu karena cobaan anak dan cobaan harta. Tambah satu wanita. Kalau tambah 3 ta itu kan harta, wanita, tahta katanya kan. Ya intinya perkara dunia ini termasuk di dalamnya anak itu juga perkara-perkara yang memudahkan atau yang membuat kita sering lalai. Makanya di sini disebutkan. Makanya kalau tadi saya baca ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Wa'lamu, dan ketahuilah, annama amwalukum, sungguhnya harta-harta kalian, wa auladukum, dan anak-anak kalian, fitnah, itu ujian. Wa annahu wa anna indahu wa anallahu indahu ajrun azim. Tapi memang ketika kita siap menerima ujian itu dan lulus menghadapi ujian, wa anna indahu ajrun azim. Tapi di sisi Allah juga kita mendapatkan pahala yang besar. Makanya dalam kitab ini diingatkan hendaknya kita menjadi orang-orang yang selalu berpikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Ketika kita termasuk orang-orang yang berpikir kepada Allah, berarti kita termasuk orang-orang yang Allah selamatkan dari godaan harta-harta dan anak-anak yang suka memalingkan kita dari mengingat Allah. Anna dzikra lillahi min a'dhamil umur wal fadail wa afdhalil qurban wa asal wasail. Beliau katakan bahwa berzikir itu merupakan perkara yang sangat agung di sisi Allah dan yang sangat utama, dan itu merupakan afdhalul qurban, perkara yang membuat kita atau perkara yang sangat utama untuk mendekatkan diri kepada Allah, wa asalul wasail, dan perkara yang memudahkan kita sampai kepada tujuan. Jadi beliau menggambarkan betapa berzikir ini merupakan satu amalan yang ringan, yang mudah dilakukan, yang tidak banyak syaratnya kan. Nggak mesti harus berwudu dulu, nggak mesti harus menuju ke tempat yang khusus dulu dengan berpakaian apa dulu, enggak. Kapan saja, di mana saja, ya kan. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Itu orang selalu berzikir qiyaman, dalam keadaan berdiri, wa qu'udan, dalam keadaan duduk, wa 'ala junubihim, dalam keadaan tiduran. Jadi amalan yang sangat mudah, tapi Allah berikan pahala yang sangat besar. Ada seorang sahabat suatu ketika datang kepada baginda Rasulullah, kurang lebih mengadukan seperti ini dalam bahasa Arab, ya, dalam hadis. Ya Rasulullah, saya merasakan syariat Islam ini berat, banyak sekali, yang ini, yang itu, merasa begitu, ya. Kemudian, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amalan yang dengannya ya saya agar akan berpegang teguh. Jadi ada seorang sahabat mengadu kepada baginda Nabi. Intinya dia merasa dengan amalan-amalan syariat itu, perintah-perintah Allah ini, merasa kebanyakan gitu, ya, berat gitu. Lalu dia pinter nih, ibarat orang berbisnis tadi, ada nggak bisnisan yang modalnya kecil gitu, ya, kerjanya ringan tapi untungnya gede gitu kan. Ini sahabat datang pada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh nggak saya merasa dengan syariat yang begitu banyak kok saya itu berat sekali. Ada nggak amalan yang ringan biar akan saya jadikan pegang teguh, itu menjadikan pegangan saya setiap hari? Apa kata Rasulullah SAW? Qala la yazalu lisanuka khutban min dzikrillah. Hendaknya lisanmu itu terus menerus dibasahi dengan berzikir kepada Allah. Jadi ini amalan ringan, mudah dilakukan siapa saja, tapi ini menjadi amalan yang sangat penting. Bahkan Rasulullah SAW mengabarkan, ya itu akan bisa membandingi atau bisa juga
mengalahkan amalan-amalan yang banyak, yang berat, yang lain-lain. Cukup dengan selalu banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pentingnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat lain, dalam banyak ayat Allah Subhanahu wa taala juga banyak ya memerintahkan kita untuk berzikir. Namanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah, "Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wa la takfurun." Fadhkuruni, hendaknya kalian mengingat kepadaku. Adzkurkum, maka saya akan ingat kepada kalian. Washkuruli, dan hendaknya kalian mensyukuri nikmatku, bersyukur kepadaku. Wala takfurun, dan janganlah kalian mengkufuri. Ini satu ayat yang menunjukkan bahwa berzikir ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita kembalikan kepada hukum asalnya, setiap perintah itu ya harus, ya kan. Walaupun memang nanti dirinci, ada perintah yang sifatnya harus dalam artian wajib, kalau ditinggalkan berdosa. Jadi kalau perintah wajib itu perintah yang pahala yang sangat besar, utama yang sangat besar, tapi kalau kita sampai meninggalkan itu dosa. Itu namanya perintah wajib. Ada perintah yang sifatnya lebih rendah lagi, tidak harus, tapi itu anjuran, yaitu perintah yang berupa sunnah. Kalau dilakukan dapat pahala, tapi kalau nggak mau melakukan nggak sampai berdosa. Nah, maka kalau kita tarik kepada hukum asalnya, berzikir itu wajib, ya, karena bunyinya dalam bentuk perintah. Fadhkuruni adzkurkum, berzikirlah kalian kepadaku, maka saya akan mengingat kepada kalian. Atau dalam ayat lain, ini ada ayat lain di dalam surat Al-Ahzab ayat 33, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, uzkurullaha dzikran katsira, berzikirlah kalian kepada Allah dzikran katsira, dengan zikir yang banyak. Wasabbihuhu bukratan wa asila, dan bertasbihlah kalian kepada Allah bukratan di pagi hari, wa asila dan sore hari. Nah, disebutkan di sini. Jadi yang diperintah adalah orang-orang yang beriman, kita semua diperintah untuk berzikir. Maka kalau kita kembalikan kepada tadi, hukum dasarnya perintah berzikir ini adalah perintah, ya, kalau tidak wajib yaitu pasti sunnah, antara dua itu saja. Dan Allah perintahkan untuk bertasbih pagi dan sore hari. Para ulama menjelaskan kenapa sih hanya disebutkan paginya dan sorenya saja, kemudian siangnya dan malamnya tidak. Nah, itu disebutkan bahwa ketika Allah memerintahkan di pagi hari untuk berzikir kepada Allah, artinya ya sudah, itu kalau permulaan sudah bagus, ya nanti akan selanjutnya bagus. Nah, jadi pagi itu adalah permulaan siang, ya. Jadi kalau kita bagi satu hari satu malam, ada malamnya, ada siangnya. Kalau pagi itu adalah permulaan siang, kalau sore adalah permulaan malam. Maka ketika Allah perintahkan untuk berzikir dan bertasbih di pagi hari dan sore hari, bukan hanya maksudnya adalah hanya paginya doang dan sorenya doang, tapi pagi terus sampai siangnya, sore sampai malamnya, seperti itu. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qawli bil hudui wal asal wa la takum minal ghafilin. Sama ini perintahnya juga. Dan berzikirlah engkau kepada Tuhanmu dalam diri kamu tadarruan, dengan penuh tunduk, wa khifatan dan rasa takut, wa dunal jahri minal qaul, dan tanpa mengeraskan suara, bil hudui di pagi hari, wal asal dan sore hari, wala takum minal ghafilin, dan janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jadi Allah SWT perintahkan kita untuk selalu berzikir. Kemudian dalam ayat lain, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram karena berzikir kepada Allah. Ingatlah sesungguhnya dengan berzikir kepada Allah,
hati menjadi tenang. Ini tadi ayat-ayat yang menjadi dasar bagaimana disyariatkannya untuk berzikir. Sekarang kita akan baca hadis-hadisnya, hadis yang menjadi dasar disyariatkannya berzikir. Wa qala Rasulullah SAW bersabda. Jadi kalau Rasulullah SAW bersabda berarti hadis. Kalau Allah SWT berfirman berarti ayat. Kata Rasulullah SAW dalam hadis, ana inda dhanni 'abdi bi. Saya itu seperti prasangka hambaku kepadaku. Saya, kata Allah, ini berarti hadis qudsi. Hadis qudsi itu firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, tapi tidak ada dalam Al-Quran. Dan ini nilainya juga tidak sama dengan Al-Quran. Jadi kalau membaca hadis qudsi itu firman Allah tapi tidak ada dalam Al-Quran, dan itu tidak bisa menjadi bacaan sholat ya. Beda kalau Al-Quran. Kalau Al-Quran itu al-muta'abbid bitilawati, ayat per ayat, huruf per huruf itu punya nilai yang khusus. Satu huruf Allah kasih pahala minimal 10 kali ya kan. Itu kalau ayat Al-Quran. Kalau hadis qudsi firman Allah tapi ini bukan Al-Quran. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, saya seperti prasangka hambaku kepadaku. Jadi ini garansi kalau kita kepengen aman, kita kepengen apa saja itu, nah kita selalu berpikir positif kepada Allah SWT. Karena kata Allah, saya akan seperti prasangka hambaku kepadaku. Dalam hadis lain kata beliau, imdhanna khairan falahu wa in syarran falahu. Kalau dia berprasangka baik maka akan baiklah. Sebagaimana kalau dia berprasangka buruk maka akan buruklah. Jadi ini sebagai garansi ya, ketika kita berkeyakinan dan bahwa Allah SWT akan selalu memberikan yang terbaik kepada kita, ya maka insyaallah ya kan. Wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan saya akan selalu bersamanya, bersama si hamba itu, hina yadhkuruni, ketika dia mengingatku. Jadi kalau kita ditanya sejauh mana atau sedekat apa diri kita kepada Allah, ya tanyakan kepada diri kita, apakah kita sering mengingat Allah atau tidak. Dan Islam itu salah satu yang konsen sekali bagaimana supaya orang itu selalu ingat dengan Allah. Buktinya apa? Setidaknya kita diharuskan datang menghadap Allah satu hari satu malam minimal 5 kali. Bangun tidur lagi nyenyak-nyenyaknya, langsung dibangunin. Hayya 'alas shalah, as-salatu khairun minan naum. Supaya kita ingat Allah. Nanti habis itu kita siap kerja, udah agak lelah, siap datang azan Allah, diingatkan lagi. Kerja lagi, nanti sudah siap-siap mau pulang sore, datang waktu asar, maghrib, isya. Supaya apa? Supaya kita banyak mengingat Allah SWT. Makanya itu salah satu keistimewaan kita umat Islam ya. Umat Islam walaupun sebandel-bandel kayak apa, kalau masih sholat, masih mau sholat, itu insya Allah, karena itu masih ada waktu-waktu untuk kembali kepada Allah, ingat kepada Allah. Tapi bayang kalau sudah nggak mau sholat lagi ya kan. Makanya pesannya kalau kita orang tua itu dari kampung dulu, nah kamu kalau merantau apapun keadaanmu, nah kamu jangan sampai tinggalkan sholat. Dikasih sejadah, dikasih mukena kalau perempuan, itu supaya jadi pegangan. Banyak kata Allah SWT, wa aqimis sholata lidzikri, wa aqimis sholat, dan dirikanlah sholat lidzikri, untuk berzikir kepadaku, mengingat kepadaku. Jadi kata Allah, wa ana ma'ahu hina yadhkuruni, dan aku akan selalu bersama hamba itu ketika dia ingat. Jadi semakin banyak kita mengingat Allah, berarti semakin dekat kita dengan Allah. Fa in dzakarani fi nafsi dzakartuhu fi nafsi. Kalau dia itu mengingat kepadaku dalam dirinya, maka saya akan mengingatnya dalam diriku, kata Allah. Wa in dzakarani fi mala'in dzakartuhu fi mala'in khairin minhu. Kalau dia itu mengingatku, berzikir kepadaku di satu keadaan, satu kelompok yang
maka saya akan mengingatnya di satu tempat atau suatu kelompok yang lebih baik darinya. Maksudnya kalau kita ingat hanya sendiri, ya Allah akan mengingat. Kalau kita ingat di tengah-tengah keramaian, maka Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik. Wa in taqarraba ilayya shibran, kalau si hamba itu mendekat kepadaku shibran, satu jengkal, taqarrabtu ilaihi dira'an, maka saya akan mendekat kepadanya satu hasta. Jadi Allah itu selalu lebih dari kita. Kalau kita ingat di satu tempat yang biasa-biasa saja, Allah akan mengingat kita di tempat yang lebih baik. Kalau kita mencoba mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, Allah akan mendekat kepada kita satu hasta. Wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an. Kalau si hamba itu mendekatkan diri kepadaku satu hasta, maka aku akan mendekatinya satu depa segini. Jadi Allah itu selalu lebih tinggi, lebih cepat, lebih daripada kita. Wa in atani yamshi ataitu harwalatan. Kalau dia mendekat kepadaku dengan cara berjalan, maka akan aku sambut dengan cara berlari. Jadi masya Allah, ini kemuliaan yang luar biasa, janji dari Allah dalam hadis qudsi. Hendaknya kita selalu berhusnuzon, hendaknya kita selalu mengingat Allah dan selalu mendekatkan diri kepada Allah. Dan setiap kita mendekatkan diri kepada Allah, kalau kita mendekatkan satu jengkal, dia mendapat satu hasta. Kalau kita mendekat satu hasta, dia mendapat satu depa. Kalau kita datang kepadanya dengan cara berjalan, Allah akan menyambut dengan cara berlari. Wa qala alaihi salatu wassalam, hadis lain Rasulullah SAW bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum. Satu ketika Rasulullah SAW menawarkan amalannya kepada para sahabat. Beliau bertanya, wahai para sahabat, maukah kalian saya kasih tahu amalan yang paling baik untuk kalian? Wa azkaha 'inda malikum, dan paling baiknya, paling sucinya di sisi Tuhan kalian. Mau enggak saya kasih amalan yang paling baik dan paling dicintai oleh Tuhan kalian? Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling juga cepat meninggikan derajat kalian. Wa khairin lakum min infaqidz dzahabi wal wariqi, dan itu lebih baik bagi kalian daripada berinfak emas dan perak. Masya Allah, Rasulullah menggambarkannya begitu ya. Amalan paling baik, paling dicintai oleh Allah, paling cepat meninggikan derajat, bahkan lebih baik dari infak emas dan perak. Wa min antal qaw'aduwakum, bahkan lebih baik kalau kalian menemui musuh kalian, fayadribu anakum, lalu mereka memenggal leher kalian, wa tadribu anakum, dan kalian memenggal leher mereka. Lebih baik daripada perperangan. Kemudian ketika sahabat ditawarin amalan seperti itu, pasti ya, ini ciri-ciri sahabat, orang-orang yang sangat soleh, yang mereka selalu berburu surga, selalu berburu amal-amal. Maka ketika ditawari begitu, jelas ya kan, pasti mereka akan menyatakan qalu bala, mau sekali wahai baginda. Kemudian Rasulullah qala dzikrullah, yaitu berzikir kepada Allah. Jadi berzikir kepada Allah itu Masya Allah ya, amalan yang sangat baik ya, mudah, gampang, tapi keutamaannya sangat besar. Wa qala alaihi salatu wassalam, Rasulullah SAW dalam hadis lain bersabda, ma'amila ibnu Adam amalan, ma'amila, tidaklah melakukan suatu amal, ibnu Adam, anak cucu Adam, amalan, suatu amalan, anjalahu min adabillah, yang lebih menyelamatkan baginya dari azab Allah, min dzikrillah, dari berzikir kepada Allah. Maksudnya tidak ada amalan anak cucu Adam yang lebih menyelamatkan dirinya dari azab Allah melebihi mengamalkan zikir kepada Allah. Iyalah, kenapa begitu? Ya karena orang tuh
berzikir itu menjadi apa? Menjadi terlindung dari berbagai macam keburukan. Makanya Ibnu Qayyim, saya menukil juga, kata beliau bahwa zikir, kata Ibnu Qayyim, itu melebihi, ada mempunyai faedah yang begitu banyak, lebih dari 100. Jadi kata beliau dalam nasihatnya, inna lidzikri nahwa mi'ati faidatin. Kata beliau, sungguh berzikir itu mempunyai faedah yang sangat banyak, lebih dari 100. Ahaduha, apa diantaranya? Annahu yudritu syaitan wa yuksiruhu. Yang pertama, bahwa zikir itu mengusir setan dan mematahkannya. Jadi diantara yang membahayakan manusia itu, sehingga dia itu durhaka kepada Allah, sehingga dia tersesat, sehingga dia tergoda dengan berbagai macam godaan itu, diantaranya apa? Karena dirayu sama setan. Kenapa? Ya, dirayu sama setan karena apa? Karena dia tidak berzikir kepada Allah. Ketika dia berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah, setan itu akan terusir. Ini kata Ibnu Qayyim, yutridu syaitan wa yuksiruhu. Dia itu akan mengusir setan dan bahkan mematahkannya. Maksudnya setan itu takut dan lari dari orang-orang yang berzikir. Wasaniha innahu yurdir rahman. Salah satu yang lain dari sekian banyak faedah berzikir apa? Yurdir rahman. Itu menjadikan Allah ridho. Bagaimana kalau orang sudah diridhoi Allah ya, maka segala sesuatu akan memudahkan. Wasalisuha, yang ketiganya, tuzilul ham wal gham anil qalbi. Di antaranya yang bisa faedah dari zikir itu adalah bahwa zikir itu yuzilul ham wal gham, yaitu menghilangkan rasa duka, wal dan kesedihan, anil qalbi, dari hati. Jadi dalam bahasa Arab itu antara ham pakai h dengan hom itu sebetulnya kalau di Indonesia, bahasa Indonesia artinya sama, tapi ternyata beda. Kalau alham itu sedih dari perkara-perkara yang sudah berlalu. Jadi mau kita diuji dengan apa gitu, kehilangan apa itu yang membuat kita terluka, sedih itu, ya, ham itu ada sesuatu yang terus mengganjal, itu juga tidak enak karena itu di perkara yang di hati. Kemudian ada namanya hom itu khawatir, takut kepada hal-hal yang belum terjadi. Besok bagaimana ya saya, gitu. Nah, dengan berzikir itu akan menghilangkan ham, yaitu duka, kesedihan yang karena perkara-perkara yang sudah lalu, atau hom itu kesedihan dan duka kepada perkara-perkara yang belum terjadi, fil qalbi, dalam hati. Dan ini menurut saya bahaya dalam artian ketika orang itu banyak dia mengkhawatirkan, banyak itu takut, itu yang membuat kita malah menjadi kita menjadi tidak bahagia, dan bisa juga berefek kepada fisik, bisa menyebabkan sakit. Rabi'uha, yang keempatnya, yajlibu al-qalbal farah was-surur wal basar. Termasuk zikir ini bisa menyebabkan hati ini menjadi senang, wasurur, ya bahagia, wal basar, dan ya senang ya. Jadi ini mirip-mirip. Kalau bahasa Arab itu memang ini salah satu, makanya bahasa Arab itu Allah pilih sebagai bahasa Al-Quran ya, bahasa yang digunakan oleh baginda Nabi, oleh para sahabat, dan bahasa agama itu karena memang diantaranya kelebihan itu tadi, bahasa Arab itu tidak terwakili oleh bahasa-bahasa lain. Ini kalau kita menjadi seorang penterjemah itu ya harus pandai-pandai gitu. Kadang-kadang dalam bahasa Arab 3-4 itu kita nggak nemukan bandingnya. Nah, baik kalau kita menterjemah itu kan bukan menterjemah per kata, tapi menterjemah per paragraf.
Jadi si penceramah bilang bicara ini globalnya apa, kemudian kita simpulkan seperti itu. Jadi intinya pertama, masya Allah ini bahwa berzikir itu mempunyai keutamaan yang sangat luar biasa. Sekarang mungkin kita sebelum lebih lanjut kita akan bahas apa itu sih zikir. Zikir itu kalau secara bahasa dari kata-kata dzakara yang bisa diartikan menyebut, ya kan? Menyebut itu cuma zikir. Nyebut, nah artinya itu suruh bunyi gitu, nyebut, disebutkan, namanya disebutkan. Jadi zikir. Bisa juga zikir artinya adalah ingat, eling, kan? Nah, zikir itu artinya eling. Secara bahasa di sini saya bacakan al-dzikru, di sini disebutkan masdaru dzakara syai', yaitu artinya menyebutkan atau mengingat. Lawan dari an-nisyan, lawan dari lupa. Jadi mengingat itu lawan dari lupa. Kemudian bisa juga zikir bisa diartikan ma yajri 'alal lisan ayyantiqu bihi. Itu sesuatu yang berjalan di lisan, maksudnya sesuatu yang diucapkan di lisan. Yang kedua istihdaru syai'i fil qalbi, yaitu menghadirkan sesuatu di dalam hati. Jadi kalau secara bahasa zikir itu artinya bisa mengingat, menyebut atau mengucapkan. Kemudian secara istilah zikrul 'abdi li rabbih, yaitu ingatnya atau menyebutkannya seorang hamba kepada Tuhannya. Sawa'un kana, baik itu bilisanihi, baik itu dengan lisannya, au biqalbi, atau dengan hatinya, baik itu dengan lisannya maupun dengan hatinya. Jadi intinya kalau secara bahasa zikir itu ingat, menyebut gitu ya kan. Kalau secara lisan itu adalah, atau secara istilah adalah ingatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mengucapkannya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala baik secara lisan maupun secara hati, itu mengingat. Qala ulama berkata, ahli ilmu berkata, afdhalu dzikri makana bil qalbi wal lisan jami'an. Jadi kalau berzikir boleh pakai lisan, boleh pakai hati. Kalau pakai lisan artinya lisan kita berbunyi mengucap alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, apa saja yang menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah, ya kan? Atau dengan hati. Hati kita yang ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingatkan keagungannya, kasih sayangnya, dan berbagai macam, mengingat akan Allah Subhanahu wa taala. Tapi menurut para ulama, zikir yang paling utama itu adalah zikir yang memadukan antara lisan dan hati. Jadi dua-duanya. Wa dzikrul qalbi 'alal firati afdalu min dzikri lisan 'alal firati. Kalau kita mau sendiri-sendiri, maka berzikir dengan hati itu lebih utama daripada berzikir dengan lisan. Jadi gini, ada orang berzikir hanya lisannya saja, hatinya tidak ingat, itu juga zikir, tapi itu derajatnya paling rendah. Yang paling rendah itu ya dia menyebutkan nama-nama Allah, sifat-sifat Allah, keagungan Allah, tapi dia tidak masuk ke dalam hati, hanya mulutnya yang bunyi. Itu zikir juga, dapat pahala juga, ya kan? Kemudian ada orang yang berzikir hanya dengan hatinya saja, mulutnya diam tapi hatinya ingat. Itu zikir itu derajatnya lebih tinggi daripada tadi, lisannya bunyi tapi hatinya tidak ingat. Nah, yang lebih tinggi lagi, yang paling afdol itu tadi memadukan dua-duanya, lisannya bunyi, hatinya ingat.
Nah ini disebutkan seperti itu ya. Wa makna dzikril qalbi an takuna suratul dzikril jari 'ala lisan hadirah fi wa jari 'alaihi. Jadi disebutkan tadi ya, yang lebih afdal berzikir itu dua-duanya, yaitu lisannya berbunyi kemudian hatinya mengingat. Saya kutipkan lagi satu lagi. Qala Hujjatul Islam rahimahullah. Hujjatul Islam ini gelar yang diberikan kepada siapa? Imam Al-Ghazali. Jadi Imam Al-Ghazali itu sering dikasih gelar Hujjatul Islam. Kalau Syekhul Islam siapa? Ibnu Taimiyah. Kalau Ibnu Taimiyah sebut Syekhul Islam. Kalau Imam Ghazali sebutkan Hujjatul Islam. Kata Imam Al-Ghazali, adzikru ala arba'i maratib. Berzikir itu ada 4 tingkatan. Ini kalau menurut Imam Al-Ghazali. Al-ula dzikrul lisani faqat. Kalau tadi kan 3, dengan lisan saja, dengan hati saja, atau dengan dua-duanya. Kalau kata Imam Ghazali itu ada 4 tingkatan. Yang paling rendahnya al-martabatul ula, derajat yang paling rendah, dzikrul lisani faqat, yaitu berzikir hanya dengan lisan saja, hatinya enggak ingat, hanya lisannya bunyi. Wasaniyah, martabat yang kedua, dzikrul qalbi ma'al lisan takallufan, zikir dengan hati disertai dengan lisan takallufan, tapi dipaksakan. Jadi zikir dengan hati, lisannya juga bunyi, tapi memaksakan, disengaja, yaitu betul-betul dia mengupayakan supaya lisannya bunyi dan supaya hatinya ingat, belum secara alami. Wasalisa, derajat yang ketiga yang lebih tinggi lagi, dzikrul qalbi tab'an wa huduru ma'al lisan min ghairi takalluf. Yang ketiga adalah berzikir dengan hatinya, juga mengucapkan dengan lisannya, tapi memang betul-betul tanpa dipaksakan. Ini mungkin sudah mulai merasakan kenikmatannya zikir atau sudah membiasakan, sehingga itu setiap saat itu selalu ingat Allah SWT, hatinya selalu ingat dan lisannya selalu basah dengan berzikir. Kalau kata Rasulullah SAW, la yazalu lisanuka rabban bi dzikrillah. Kata Rasulullah SAW, hendaknya lisanmu itu selalu basah dengan berzikir kepada Allah SWT. Maka yang ketiga ini tadi tingkatannya itu lebih tinggi lagi. Kalau ada orang itu berzikir dengan hatinya dan juga lisannya, dan hatinya dihadirkan, dia sadar dan tanpa dipaksakan. Warabi'ah, yang paling tinggi menurut Imam Al-Ghazali, istilahul madhkur alal qalbi wastihraquhu bihi, yaitu istilah itu menguasainya al-madhkur, sesuatu yang diingat, alal qalbi, jadi hatinya itu betul-betul dipenuhi dengan apa yang dia ingat. Kalau kita berzikir kepada Allah, itu betul-betul hati kita itu dikuasai, dipenuhi dengan ingat kepada Allah. Wastihraquhu bihi, dan tenggelamnya hati kita di dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala. Saya sedikit lagi paragrafnya. Wal martabatul ula qalilatun naf'i wa dha'ifatul athar. Kenapa tadi yang paling rendah tadi, derajat yang paling rendah tadi karena hanya dengan lisan saja? Karena dikatakan qalilatun naf'i, sedikit manfaatnya, wa dha'ifatul athar, dan lemah pengaruhnya. Jadi kalau orang hanya berzikir dengan lisan itu manfaatnya kecil karena dia nggak sadar, dan lemah pengaruhnya walaupun ada manfaatnya. Jadi intinya berzikir baik itu dengan tidak dengan ingat pun sebetulnya ada kebaikannya saja, kebaikannya itu sedikit dan pengaruhnya, dampak positifnya juga lemah. Wallahu a'lam bishawab. Waktu juga yang membatasi kita, insyaallah bisa kita lanjutkan pada kajian berikutnya. Mudah-mudahan Allah berikan kesempatan dan umur panjang ya. Ketemu lagi.
Kita lanjutkan masih bab berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takallufan itu kalau dalam bahasa Arab itu takalluf itu dipaksakan. Jadi orang itu ketika awal-awal dia itu berzikir dengan mengusahakan supaya lisannya bunyi, hatinya juga hadir itu tidak mudah awalnya. Itu perlu pendidikan dan pembiasaan. Ketika di awal-awal itu pasti orang itu berusaha untuk ketika dia berucap hatinya juga selalu ingat. Hatinya ingat juga mulutnya selalu berucap. Tapi ketika di awal-awal itu nggak mudah. Makanya disebutkan di sini ketika orang itu masih di tingkatan awal-awal itu berusaha untuk lisannya bunyi, hatinya hadir. Ketika hatinya hadir kemudian terekspresi dalam lisan itu tidak mudah, perlu latihan. Makanya itu juga sudah mulai lebih bagus, ya kan? Kalau di awalnya kan hanya lisannya saja nggak ingat sama sekali, ya kan? Nah itu ada bagusnya juga, tapi kata beliau ini lemah manfaatnya dan sedikit manfaatnya dan lemah pengaruhnya. Ketika dia sudah dipaksakan dalam hati yang sudah mulai dilatih, ya, mungkin kadang juga lupa, kadang sudah mulai saat dipaksakan itu, maka itu sudah lebih bagus. Tapi ketika nanti sudah lebih tinggi lagi, itu sudah terbiasa. Seolah-olah itu hati kita sudah menyatu, selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Ini proses saja, ini proses. Jadi kalau kita belajar teori pendidikan kan gitu. Pendidikan itu takwidul mar'i ala syai'in lam yata'awwad bih. Yang namanya pendidikan itu adalah melatih seseorang dengan sesuatu yang belum terbiasa menjadi biasa. Ya kan gitu. Melatih anak-anak kita sama. Kita hati kita juga untuk berzikir, untuk langsung ingat hatinya, ingat lisannya berbunyi itu tidak mudah, perlu proses. Nah nanti kalau sudah prosesnya udah bisa, kita sudah bisa menyatukan antara lisan dan hati itu sudah seiring. Kalau hatinya ingat, maka terekspresi dalam lisan. Kalau lisannya bunyi itu berarti ekspresi dari hati. Sampai kalau nanti sudah tinggi lagi tadi, itu istighraq, hati kita itu sudah tenggelam. Mungkin kalau orang-orang tasawuf itu yang sudah tingkat ini ya kan, yang udah zikirnya itu gitu ya, walaupun banyak protes tuh Allah terus gitu katanya udah menyatu gitu ya, wallah alam. Tapi ini mungkin yang saya gambarkan gitu, bahwa tingkatannya orang itu melalui proses mulai dari yang paling rendah dulu agak tinggi dan seterusnya. Wallahu a'lam bishawab. Iya, menuju berlatih insyaallah lama-lama. Mudah-mudahan di sini udah tingkatan 4 semua ini. Stadium 4 semua. Ya, baik, terima kasih, jazakumullah khair. Waktu juga yang membatasi kita, insyaallah nanti bisa kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mari sama-sama kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.